Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'da. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, yaitu kajian tafsir Ibnu Katsir. Sedikit kita merefresh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab." Ya. Jadi jelas mereka saling menyalahkan, ya, dan berlepas diri dari apa yang mereka ikuti, dan yang diikuti pun tidak bertanggung jawab kepada yang mengikutinya. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, kita lanjutkan kajian pada ayat ke 168 ya. 168 169. Hai manusia, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Makanlah, ya, apa yang ada di muka bumi ini halalan thayyibah, dari yang halal dan yang thayyib, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya lakum aduwwum mubin, ya, mereka adalah musuh yang nyata. Di dalam tafsirnya dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan annahu la ilaha illahu, bahwasanya ayat ini menjelaskan tidak ada ilah kecuali Allah. Wa annahu al-mustaqillu bil khalqi syar'a yubayyana annahu ar-razzaq li jami'i khalqi. Jadi Allah menjelaskan bahwa dia adalah yang maha memberikan rizki li jami'i khalqi, pada semua makhluknya. Wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbuhum, ya, kahubbillah. Bahwa di antara manusia ini ada yang mengambil tandingan selain Allah, dan mereka mencintai sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di dalam kehidupan manusia ini, mereka ada yang memiliki tandingan selain Allah, menjadikan seseorang, menjadikan apapun, mereka mencintainya sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi disejajarkan, ya. Dan ini tidak boleh bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, ya. Dan orang yang beriman, dia adalah yang paling mencintai Allah Subhanahu wa taala. Asyaddu hubban lillah, cintanya kepada Allah itu melebihi segalanya. Jadi kalau kita seorang mukmin, tentu kita bisa memposisikan cinta kita di dalam kehidupan kita ini adalah prioritasnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali apa? Untuk beribadah kepadaku. Jadi prioritas hidup manusia itu adalah mencintai Allah, menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah menjelaskan ada yang mereka itu mencintai manusia, ya, mencintai makhluk, ya, melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga apa? Yang didapatkan adalah sebuah kekecewaan. Maka ayat yang dijelaskan berikutnya, ada orang-orang itu yang sudah kadung dia mencintai pemimpinnya, ya, mengharapkan kesejahteraan dalam hidupnya, mencintainya agar dia bahagia bersama mereka. Kemudian dia betul-betul mengharapkan
bahwa kebahagiaan dalam hidupnya itu tergantung kepadanya. Akhirnya apa? Kecewa. Ya. Oleh karena itu, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu tidak menggantungkan kepada makhluk. Orang beriman itu cintanya kepada Allah melebihi segalanya. Nah, kalau kita memiliki tauhid yang benar, ya, maka tentu kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini melebihi segala-galanya. Sering saya sampaikan di dalam kajian ini bahwa tingkatan seorang mukmin itu yang pertama adalah ma'rifatullah. Dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian meningkat menjadi mahabbatullah. Menjadi apa? Mencintai Allah. Setelah mengenal maka mencintai, ya. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal maka pasti sayang, mencintai, ya, mengetahui, mengenal, ya. Sehingga apa? Menolongnya, memberikan sesuatu yang dia senangi diberikan kepadanya, ya. Rela berkorban untuk, ya, dia yang dia cintai. Setelah dia mengenal Allah, mencintai Allah, kemudian tingkatan yang paling tinggi adalah syauq, yaitu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ketika sudah rindu kepada Allah, dia tidak takut akan kematian. Kalau dalam diri kita tidak ada kerinduan kepada Allah, mesti kita takut mati. Karena apa? Kita lebih mencintai makhluk, mencintai istri kita melebihi cinta kita kepada Allah, ya. Khawatir ditinggal bojone, ya. Apa mana nek bojone pas, ya, lungo, ya, dia mencari-cari istri karena dia dari awal menikah itu, aku tidak bisa hidup tanpamu. Nek wis ngene iki, ya wis rasakno, ya. Akan banyak kekecewaan dalam hidupmu. Kenapa? Karena hidupmu itu untuk Allah, bukan untuk istrimu. Tapi ketika kita berkeluarga bersama istri kita menuju cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita jangan sampai kecintaan kita kepada makhluk itu melebihi cinta kita kepada Allah. Ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Maka sebagai seorang mukmin tentu kita harus tahu kewajiban kita di dalam hidup ini hanyalah beribadah kepada Allah. Prioritasnya hanya kepada Allah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang seperti ini memang, ya, berat. Apalagi rela berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Berkorban apa? Berkorban harta, berkorban nyawa. Nah, ini karena apa? Konsekuensi daripada cinta kepada Allah, mahabbatullah adalah apa? Berkorban kepada orang yang, kepada sesuatu yang dicintai. Maka omong kosong kalau kita itu mencintai Allah tapi kita tidak memiliki pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat males, baca Quran males, infak enggak pernah. Ya. Taklim jarang-jarang. Ya. Alhamdulillah malam Kamis masih ada. Ya. Apalagi kita diajak untuk berjihad di jalan Allah, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mujahid, seorang mukmin, karena kerinduannya kepada Allah, dia akan siap kapanpun, dimanapun, ya, menemui Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah hakikat seorang mujahid. Jadi para ulama mengatakan, ya, maka mujahid itu adalah orang yang paling cintanya, yang paling tinggi kepada Allah. Oleh karena itu,
Di dalam ayat ini disebutkan bahwa makanlah apa yang ada di muka bumi ini halalan thayyibah, dari sesuatu yang halal dan thayyib, ya. Jadi halal dan thayyib. Ini menunjukkan bahwa apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruhnya untuk makhluknya, untuk keperluan hidup makhluknya. Jadi sudah ada, ya, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sudah ada. Tinggal kita mau nyari apa ndak. Golek sing haram ae angel tat, apa maneh golek sing halal. Nah, perkataan-perkataan ini perkataan orang yang pertama tidak paham, ya. Mungkin jarang ngaji, ya. Atau yang kedua, orang ini memang males. Padahal Allah memerintahkan kita, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makanlah, cari makan, ya. Apa yang di muka bumi ini, yaitu dengan cara yang halal, sesuatu yang halal dan yang thayyib. Kenapa di dalam tafsirnya disebutkan bahwa Allah menciptakan semua ini untuk keperluan makhluknya? Berarti sudah ada, tinggal kita mencarinya. Waduh, angel tat, ya. Lah angel wong belum dicari. Kalau sudah dicari, fa insyaallah syara'a yubayyana annahu razzaqu li jami'i khalqi fa dzakara fi maqamil imtinan annahu abaha lahum ayyakulu mimma fil ardi fi hali kauni halalan minallahi thayyibah. Jadi sudah dijelaskan oleh Allah, ay mustatiban fi nafsihi. Nah, artinya apa? Apa yang disediakan untuk makhluknya itu adalah sesuatu yang baik, ya. Sesuatu yang pasti mengandung kebaikan. Nah, maka syariat yang sudah ada ini, ya, itu adalah untuk kebaikan. Misalnya syariat, ya, ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini syariat Allah mengandung apa? Kebaikan untuk makhluknya. Tapi apa yang terjadi hari ini? Ternyata jual beli yang dilakukan itu tidaklah sesuai dengan apa yang disyariatkan. Mereka lebih memilih praktek riba daripada jual beli, ya. Ketika jual beli pun ada unsur gharar, penipuan, ya, tidak jujur, tidak amanah. Karena apa? Yang dikejar keuntungan, untung besar, ya. Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Nah, ini memang kita diajarkan oleh orang kafir seperti itu, ya. Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Tidak mengindahkan syariat di dalam Islam, tidak mengindahkan ajaran Islam sebagai seorang mukmin. Bagaimana kita diajarkan oleh Rasulullah memiliki sifat apa? Amanah, jujur di dalam berdagang. Sampai Rasulullah, ya, disukai, ya, wanita yang kaya raya di Mekah tertarik sifat dan karakternya Rasulullah ketika berdagang. Karena jujur. Ketika berdagang, ya, dagangan itu memang cacat, ya dikatakan cacat. Bukan dilebih-lebihkan. Masya Allah, ini barang zen, tidak ada cacatnya sama sekali. Sampean gak rugi, untung tok. Ya, siapa yang gak tertarik? Padahal ada cacat-cacatnya itu tidak disebutkan. Inilah mungkin yang harus kita pelajari, banyak hal, ya, di dalam melaksanakan atau melakukan amal, melakukan syariat, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala ini memang kita harus ada ilmunya, ya.
wa akhallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah mengharamkan riba. Ya, ini. Maka riba itu banyak ya. Banyak madharatnya. Orang yang sudah terkena riba itu, maka itu bisa juga ya, seperti junun, orang gila. Ya, nggak bisa tidur, ya, utangnya akeh, ya. Setiap aktivitasnya itu kepikiran, ya, stres dan lain sebagainya, tertekan. Ya. Enak-enak dodol tahu tek diparani sepeda motoran wong telu, ya. Ya. Mas wayahe, wayahe, ya. Enak-enak nukang, ya, noto boto, ya, ngudek lolo, diparani ojek, diparani orang-orang yang tinggi besar, ya. Debt collector, wayahe, ternyata gak bayar, wis 2 wulan. Ya. Padahal ya kita mungkin tidak seberapa, tetapi karena cara kita dengan riba itu tadi, akhirnya apa? Kita ini kehidupan kita menjadi tidak tenang karena melakukan dosa besar. Begitu juga wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Lah mendekati zina saja tidak boleh. Hari ini banyak fasilitas atau wasilah-wasilah untuk melakukan perzinahan. Ya. Apalagi online ya. Nah, ini hati-hati online ini. Ya, di situ banyak. Sehingga di dalam ayat ini disebutkan wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jangan engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena apa? Innahu lakum aduwwum mubin. Jelas dia itu musuh kamu yang nyata. Di dalam tafsir ini disebutkan langkah-langkah setan itu termasuk bisikan-bisikannya. Ya, gak popo utangno dhisik nang bank. Engko lak wis balik-balik. 3 wulan balik, ya. Bisikan-bisikannya itu, ya. Ingin tertarik lagi, menikah lagi, poligami, ya. Padahal tidak punya pekerjaan, yang dipikir poligami. Ini syariat ini. Kalau tidak dilakukan berdosa kita. Kamu mengingkari syariat, kafir, syirik. Ya. Tapi begitu dia melakukan sesuatu yang dia tidak mampu, dia lakukan, akhirnya pendekatannya dengan cara yang tidak halal. Ya. Nah, ini kan sesuatu yang mendekati sebuah, ya, mendekati zina, dosa-dosa besar seperti ini. Pacaran dulu, ya, japri-japrian dulu, ketemuan dulu, ya. Nah ini hal yang seperti ini menjadi kebiasaan. Sehingga apa? Di sini diingatkan jangan mengikuti langkah setan. Kemudian wa nahahum an ittiba'i khutuwati syaiton wa hiya tara'iqatun wa masalikahu fi ma adallu atba'uhu fihi. Ya, jelas bahwa Allah melarang mereka an ittiba'i khutuwati syaiton, yaitu mengikuti langkah-langkah syaitan. Apa itu langkah syaitan? Wa hiya tara'iqahu wa masalikahu fi ma adallu atba'i fihi. Yaitu satu jalan, ya, sebuah jalan yang ditempuh di mana ketika dia melakukan itu dia menjadi sesat. Jadi hari ini kalau kita berbicara mungkin manhaj, ya, manhaj itu secara bahasa itu thoriqoh, ya, jalan. Nah, kalau kita memilih manhaj yang salah, maka tersesat. Maka di dalam Islam itu kita sudah punya manhaj yang benar, apa? Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah,
Masalahnya hari ini, apakah kita sudah memahami manhaj atau thariqah atau jalan yang ditempuh oleh Ahlussunnah wal Jamaah, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, orang-orang yang paling benar yang dijamin oleh Allah, ya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 100, walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an, bahwa Allah menjamin mereka yang mengikuti minal muhajirin wal ansor, mengikuti orang-orang muhajirin dan ansor, para sahabat. Panjenengan kenal sahabat muhajirin? Ada yang kenal sahabat muhajirin? Siapa saja, Pak? Antum coba disebutkan siapa sahabat dari kalangan muhajirin? Tidak kenal. Terus jenengan ikut siapa kalau nggak kenal? Manhajnya, thariqahnya, jalan kita di dalam memahami Islam agar kita selamat, ikut siapa? Yang dijamin oleh Allah adalah kita mengikuti minal muhajirin wal ansor, surat At-Taubah ayat 100. Orang-orang muhajirin dan ansor. Lah masalahnya sampai tidak kenal. Apalagi orang ansor, ya. Muhajir itu adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Di antaranya siapa? Abu Bakar, Umar, ya, Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, ya, banyak, ya. Tapi yang kita kenal itu Khulafaur Rasyidin, 4 orang khalifah ini semuanya dari kalangan muhajirin, ya. Dari kalangan ansor siapa? Ya. Yang terkenal dengan apa? Kematiannya itu menggetarkan langit. Dan ketika mati, ketika meninggal syahid, ya, wanginya luar biasa. Ya. Nah, kita belajar, Pak. Karena apa? Karena yang dijamin Allah, jalannya yang benar, kita mengikuti muhajir dan ansor. Apakah ulama-ulama hari ini nggak benar, Ustadz? Ulama-ulama hari ini itu tidak dijamin kebenarannya oleh Allah. Tetapi kalau mereka walladzina taba'uhum, kalau mereka para ulama, para ustadz, para kiai mengikuti jalannya para muhajirin dan ansor, sahabat muhajirin dan ansor, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan mereka yang mengikuti jalannya dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha dan mereka ridha dengan jalan para, ya, muhajirin dan ansor, Ahlussunnah wal Jamaah ini, fa insyaallah selamat. Ya. Orang-orang muhajirin dan ansor yang mau menempuh jalan Nabi, jalan Allah Subhanahu wa taala, dijamin karena mereka apa? Menempuh jalan para nabi, menempuh jalan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita menempuh manhaj, menempuh thariqah, menempuh jalan selain yang ditempuh oleh mereka, berarti kita sangat, ya, berpotensi terjerumus ke dalam, ya, kesesatan. Artinya apa? Jalan-jalannya syaitan. Sehingga peringatan Allah kepada kita, wala tattabi'u khutuwatis syaiton, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, bisikan-bisikan syaitan ini banyak. Maka di sini diantaranya adalah disebutkan di dalam tafsir ini bahwa, nah, diantara yang dijelaskan oleh Allah bisikan-bisikan setan, langkah-langkah setan itu adalah, ya,
min tahrimil bahairi was sawaibi wal wasaili wa nahwiha, yaitu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, dan sebaliknya menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami, Pak? Bisikan-bisikan setan, langkah-langkah setan yang menyesatkan manusia adalah mereka yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Contohnya di sini itu, ya, tahrimul bahair was sawaib wal wasail wa nahwiha. Jadi mengharamkan dirinya, ada orang itu, ya, di dalam tafsir ini disebutkan mengharamkan naik kuda, ya, saya tidak mau naik kuda, haram bagi saya naik kuda. Padahal naik kuda itu boleh, ya, tapi mengharamkan, ya. Di zaman para sahabat itu, di zaman sahabat itu juga ada sahabat yang ditegur oleh Rasulullah. Kenapa? Saya tidak mau nikah, saya nggak mau nikah. Padahal nikah itu boleh apa haram? Halal apa haram? Tapi ada orang yang mengharamkan nikah, ya, tidak mau menikah. Selama hidupnya saya tidak mau menikah. Nah, ini bisikan setan, ya, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Kemudian ada, ya, yang dia itu puasa terus, ya, sepanjang hidupnya. Padahal Rasulullah juga berbuka. Rasulullah menikah, Rasulullah juga apa? Ketika puasa juga berbuka. Kemudian ada yang qiyamul lail terus sepanjang, ya, sepanjang malam. Padahal Rasulullah juga tidur, istirahat. Jadi hari ini kita jangan sampai tertipu atau mengikuti langkah-langkah setan, bisikan-bisikan setan seperti ini, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Sebaliknya, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Menghalalkan bir misalnya, ya. Bir itu haram hukumnya karena apa, Pak? Karena apa? Karena memabukkan, ya. Karena memabukkan. Karena bisa apa? Mengganggu kesehatan akal, ya. Apa yang terjadi hari ini, ya, sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan diharamkan oleh manusia, dan juga sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan dihalalkan oleh manusia, ini adalah termasuk langkah-langkah setan. Maka kaitan dengan ayat yang sebelumnya kita kaji adalah ada orang-orang itu yang dia wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuhum ka hubbillah. Ya. Saya ulangi lagi, ada manusia itu yang mencintai tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai sebagaimana mencintai Allah. Ya, ini mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kemudian diikuti. Itulah namanya tandingan, ya. Jadi dalam hal ini mengikuti seseorang, mengikuti tandingan selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah sama mengikuti orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kemudian mereka mengikutinya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Ya.
Jadi langkah-langkah setan yang harus kita hindari adalah termasuk bisikan-bisikannya ya, yang menjadikan kita ragu. Nah, salah satu perang atau ghazwul fikri, perang intelektual ya, perang Islam itu sudah mengatur. Islam sudah mensyariatkan di dalam kehidupan ya, apa yang menjadi kebutuhan manusia, kebutuhan makhluk itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bagaimana? Maka kewajiban kita adalah melaksanakan perintah Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Sudah, kita cari yang halal yang baik. Lawang ada yang halal yang baik kok kita cari yang enggak ada ya. Begitu juga dalam kehidupan kita, jangan sampai kita terjebak pada langkah-langkah setan. Sehingga apa? Kita ragu terhadap Islam, kita ragu terhadap Al-Quran, kita ragu terhadap Nabi Muhammad SAW. Langkah setan ini sangat kuat sekali. Sehingga ketika iman seseorang itu lemah, mereka akan terjebak di dalam kesesatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir ini juga disebutkan kama fi hadisin Iyad ibnu Himar alladzi fi sahih Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kulla malin manahtuhu ibadi fahuwa lahum halal wa inni khalaqtu ibadi khunafa faja'athum syayatin fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum ya. Jadi Allah berfirman bahwa Allah menjadikan harta untuk hambanya ya. Dijadikan harta ini untuk hambanya halalan thayyibah, disiapkan untuk mereka. Kemudian Allah ciptakan hambanya itu khunafa. Khunafa itu lurus ya, lurus, hanifah muslimah. Jadi manusia itu diciptakan sesuai dengan fitrahnya, hanif. Faja'athumus syayatin, kemudian setan itu datang kepada mereka, fajtalathum an dinihim ya. Kemudian apa? Mereka ya, merusak pemahaman tentang agamanya. Nah ini. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Sehingga kita ketika tidak berhati-hati di dalam memahami agama ini, tidak berhati-hati dalam kehidupan ini, maka sungguh setan-setan itu akan datang di dalam kehidupan kita untuk merusak agama kita. Bagaimana hari ini mereka datang, mereka merusak melalui keluarga ya. Di keluarga disajikan tontonan-tontonan ya, kekerasan, di mana anak-anak ya, di dalam pendidikannya mereka sudah meninggalkan ya, tentang bagaimana mereka harus betul-betul pertama kali mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah, apalagi mengenal Islam ya. Apa yang dikenal oleh anak-anak sekarang? Mereka lebih kenal dengan bintang film Korea, drakor. Tidak hanya mengenal bintang filmnya, cara-cara dia untuk menipu, untuk ya drama Korea di depan gurunya, di depan orang tuanya, di depan temannya, mereka lakukan. Ya. Sudah tidak lagi mereka mengenal sifat-sifat Rasul, amanah, fatona, ya, yang memiliki karakter akhlak Islam. Mereka sudah tidak lagi berakhlak Islami, tapi apa? Mereka sudah terbawa dengan budaya-budaya orang-orang kafir. Nah ini. Jadi betul-betul setan itu merusak agamanya. Merusak agama ketika manusia ini
memiliki pemahaman agama yang baik, yang masuk ke dalam dirinya, yang masuk dalam kehidupannya ini pun setan yang berbentuk ulama, berbentuk ya orang alim. Nah, ini. Ketika dia seorang mujahid, maka setan itu menyerupai seorang mujahid. Nah, setan yang menyerupai, ya, yang membersamai kita ini rupanya seperti apa? Ya, kita kadangkala tidak merasa bahwa bisikan-bisikan setan yang ada dalam kehidupan kita ini kadang-kadang bukan dari orang lain, tapi kadang-kadang dari istri kita, dari anak kita, dari suami kita, ya. Oleh karena itu kita betul-betul waspada. Wa harramat alaihim ma ahlalta lahum, dan mereka, setan itu masuk di dalam kehidupan, memberikan pemahaman, ya, mengharamkan kepada mereka sesuatu yang dihalalkan kepadanya. Nah, sehingga hari ini ya kita harus berhati-hati, ya, bagaimana serangan orang-orang kafir terhadap umat Islam, ya, terutama orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin, ya, yaitu berupa, ya, produk-produk, ya, yang itu mungkin terbuat dari babi, ya, terbuat dari sesuatu yang haram. Tapi kita tidak tidak selektif. Padahal apa? Padahal doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga tergantung dengan apa yang kita makan. Ketika makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini makanan yang haram, maka doa kita pun tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat ketika ada satu kisah, ya, di Irak, ya. Kemudian ada satu gubernur yang memerintahkan kepada pengawalnya untuk mengganti pemimpin, ya, di kota Madinah. Di sana ketika orang itu menggantikan kepemimpinan di Madinah, penduduknya itu berdoa. Ketika tidak senang, ya Allah, matikanlah pemimpin yang sekarang. Mati. Diganti lagi. Masyarakatnya tidak senang, berdoa, ya Allah, matikanlah pemimpin yang dolim ini, ya Allah. Mati. Doanya dikabulkan, ya. Lu setiap mau ganti pemimpin kok, ya, meninggal. Karena doanya masyarakat di situ. Ternyata mereka doanya mustajabah. Mereka menjaga betul makanan, mereka menjaga, ya, sesuatu. Hidupnya mereka dijaga dengan sesuatu yang halal. Kemudian, ya, disurvei, ya. Kenapa ini kok setiap kali pergantian pemimpin kok mati? Ya. Nah, ternyata apa? Mereka membuat satu strategi, buat trik, beli telur, ya, mungkin berapa truk gitu, ya, bagikan ke seluruh, ya, ke seluruh penduduk, ya. Telur-telurnya itu tadi dikumpulkan, ya, telur-telur dibagikan, ya, kemudian telur-telurnya itu dikumpulkan, ya. Terus kemudian disuruh ngambil satu-satu. Kan tidak tahu telurnya dia yang mana, telurnya, ya. Sehingga apa? Telur-telur ini tadi nggak jelas. Yang diambil tadi telurnya siapa, ya. Tapi yang jelas bukan telurnya dia. Dimakan dan akhirnya menjadi syubhat. Tidak tahu. Disitulah akhirnya sejak saat itu apa yang menjadi keinginan masyarakat sekitar, apa yang menjadi keinginan mereka tidak dikabulkan oleh Allah. Sebabnya apa? Karena syubhat itu tadi. Disinilah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa selama ini tidak dikabulkan,
kepengin haji kok gak kaji-kaji, kepengin duwe omah kok omahe gak teko-teko, ya, ngontrak ya mono ya mene, ngontrak terus, ya. Apa yang menjadi keinginan kita hari ini tidak dikabulkan oleh Allah, berarti ada sesuatu yang menghalangi doa kita. Apa itu? Ya, mungkin selama ini atau ya kita tidak sadar apa yang masuk ke dalam tubuh kita, anak-anak kita, istri kita, itu adalah makanan-makanan yang syubhat, makanan-makanan yang haram. Nah, itu satu sebab ya, yang paling ya, membuat terhalangnya terhijabnya doa. Dan itulah langkah-langkah setan yang menyebabkan kita tersesat, ya. Yang menyebabkan agama kita rusak, yang menyebabkan kita memakan sesuatu yang haram. Bisikan-bisikan setan, itu halal enggak apa-apa, ambil saja ya. Padahal itu sesuatu yang haram. Wa qala al-Hafidz Abu Bakar, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Faqama Sa'id ibnu Abi Waqqas, ya Rasulullah ud'ullaha ayyaj'alani mustajabud da'wah. Ya Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah ud'ullaha ayyaj'alani mustajabud da'wah. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar doa-doaku ini dikabulkan oleh Allah. Coba Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, datang kepada Rasulullah. Nah, bisa jadi kita ya mungkin datang kepada siapa, ulama-ulama yang soleh, ya, kemudian kita minta doanya, ya, minta doanya beliau-beliau yang soleh, ulama-ulama kita. Untuk apa? Untuk diberikan kemudahan, ya, agar doa-doa kita selama ini juga dimintakan kepada Allah untuk dikabulkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala ya Sa'ad atib mat'amakah. Wahai Sa'ad, kalau kamu ingin doamu dikabulkan oleh Allah, kata Rasulullah, ya Sa'ad atib mat'amakah, ya, perbaiki tempat kamu mencari makan, ya. Perbaiki artinya apa? Kita harus betul-betul tahu dari mana kita mencari makan, dari mana asal makanan kita. Maka salah satu syarat agar doa kita dikabulkan oleh Allah adalah memperbaiki makanan kita, ya. Ya, kita ini makanan-makanan yang masuk ini ya pokoknya melbu, pokoknya warak, ya. Prinsip wis pokoknya warak. Tidak tahu itu halal apa thayyib. Nah, wis pokoknya halal. Tidak tahu apakah itu thayyib. Nah, kalau thayyib itu menyehatkan, tidak tidak mengakibatkan darah tinggi. Nah, itu berarti makanan itu sehat, ya. Sudah halal thayyib. Itu salah satunya. Takun mustajabat dakwah, kata Rasulullah. Kalau makananmu itu baik, makanan yang masuk dalam dirimu itu baik, maka doamu akan dikabulkan oleh Allah. Walladzi nafsu Muhammad innar rajulu la yaqdhiful laqma al haram fi jawfi ma yataqabbalu minhu arba'ina yauman. Sungguh demi yang jiwaku ada di tangannya, ya, Nabi Muhammad bersumpah, kalau seseorang itu memasukkan makanan haram pada tubuhnya, maka ma yataqabbal minhu arba'ina yauman, maka sungguh doanya tidak dikabulkan oleh Allah selama 40 hari. Jadi kalau kita memasukkan makanan yang haram dalam tubuh kita, masih sampean dungo sampai nangis, sampai jerit-jerit, ya, itu menjadi salah satu sebab tidak dikabulkannya doa selama berapa hari? Arba'ina yauman, 40 hari.
Wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhum minas suhti war riba fannaru aula bih. Ya Allah ya. Apalagi orang itu ya, seorang hamba nabata lahmihi, dagingnya itu tumbuh minas suhti war riba, dari hasil ya riba ya, fannaru aulabi, maka neraka berhak untuknya. Wis neraka Pak. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Innahu lakum aduwwum mubin, maka setan itu adalah musuh kalian yang nyata. Tanfiru anhu wa tahdzir, jauhilah, larilah kamu dari gangguan-gangguan, bisikan-bisikan setan itu. Wa tahdzir, dan berhati-hati. Inna syaitana lakum aduwwum mubin aduwwun fattakhiduhu aduwa, maka jadikanlah setan itu musuh kalian ya. Jadi inilah nasihat ya, yang sangat berharga bagi kita pada malam hari ini ya, untuk senantiasa kita berusaha menjauhi langkah-langkah setan. Dan juga kita berhati-hati dengan apa yang masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam tubuh anak dan istri kita. Maka sebelum saya akhiri kajian tafsir ini ya, ada satu kisah ya yang mungkin pernah saya kisahkan ya, kisahnya yaitu ya, Abu Dujana, seorang sahabat yang beliau ini sering kalau habis sholat subuh itu langsung pulang. Rasulullah kadang bertanya kepada sahabat, kemana Abu Dujana? Pulang ya Rasulullah. Kemudian suatu hari dipanggil, wahai Abu Dujana, kenapa kamu setiap subuh itu kok langsung pulang? Nggak zikir dulu ya, apalagi sampai zikir sampai syuruk gitu kan, kemudian sholat isyraq ya. Gak sempat ya. Kemudian Abu Dujana menceritakan, wahai Rasulullah, kenapa saya itu kalau habis subuh langsung pulang? Karena saya punya tetangga, orang munafik ini punya pohon kurma yang pohonnya itu ke rumah saya ya. Nah, buah-buahnya itu kalau pagi itu mesti jatuh. Nah, dan saya ini orang miskin ya Rasulullah. Kami ini orang yang tidak punya, orang yang miskin. Sehingga apa? Ketika bangun tidur itu lapar dan tidak punya makanan. Sehingga saya khawatir ketika keluarga saya bangun, anak saya bangun, kemudian langsung memakan makanan itu. Karena ada terjadi pada suatu hari saya menemukan anak saya makan makanan itu ya Rasulullah. Kemudian akhirnya ketika dia memasukkan makanan itu, jari saya masukkan ke dalam mulutnya dan saya muntahkan semua isi yang ada dalam perutnya. Demi Allah ya Rasulullah, saya tidak ingin ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, memasukkan makanan haram ke dalam ya tubuh anak dan istri saya. Nah, jadi inilah ya, bagaimana para sahabat itu juga berhati-hati, meskipun miskin tetapi tidak sampai menerjang, tidak sampai menghalalkan sesuatu yang diharamkan ya. Kalau kita mungkin ya kan yo nang omahe awak dhewe ya kan, ya lugur ya wis hake dhewe kan, halal iki kan begitu ya. Tapi orang yang warok, orang yang berhati-hati menjauhi sesuatu yang syubhat itu sangat berhati-hati sekali. Nah, disitulah kadangkala kalau kita meremehkan sesuatu ya ternyata menjadi sebab terhalangnya doa, tidak dikabulkannya doa kita. Tetapi kalau para ulama, wali-wali ya yang dulu itu berhati-hati sampai namanya orang tuanya Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah ya, beliau makan apel, kemudian setelah makan dia ingat, tuh ini kan dari kintiran dari sungai itu, diambil terus dimakan. Itu pun dia nyari, ya Allah,
Apa yang saya makan ini? Ini nggak jelas. Maka dia mencari siapa pemiliknya. Dicarilah pemilik apel ini sampai kemana-mana. Ternyata jauh. Berkilo-kilo dia mencari orang dan ketemu. Ya. Orang yang ditemui itu pun senang. Ya. Kemudian beliau minta dihalalkan. Ya, wahai Tuhan, halalkan. Saya sudah makan apel ini ya Tuhan. Padahal apel itu dari kintiran sungai. Saya tidak mau menghalalkan apel itu. Terus gimana ini? Karena saya sudah makan. Kamu, saya halalkan makanan itu dengan syarat. Apa Tuhan syaratnya? Nikahi anak saya. Anak saya tuli bisu buta. Waduh, soro ini ya. Nasib kan gitu ya. Kalau kita itu. Karena apa? Karena dia ingin dihalalkan makanan itu, ya dia lakukan. Subhanallah, ternyata putrinya itu tidak tuli, tidak buta dan tidak bisu. Ketika sudah ijab qabul, assalamualaikum. Ketika masuk kamarnya, waalaikumsalam. Loh, kok bisa ngomong? Ya, kok bisa dengar? Cantik lagi. Ya, karena kewaroannya itulah, maka lahirlah seorang putra, seorang ya ulama besar, yaitu Abu Hanifah. Subhanallah. Itulah ya sedikit sebagai penutup cerita dan kisah dari para ulama, betul-betul menjaga, ya, hati-hati ya, menjaga makanannya agar tidak masuk dan kulit ini ya, tubuh ini tumbuh dari sesuatu yang haram. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa bersabar dan kuat, istiqomah untuk tetap menjaga diri ini tidak masuk ya, tidak ya, dimasuki oleh barang-barang yang haram. Kita juga dihindarkan ya, dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga istiqomah dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dan kita tutup majelis kita dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.